Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Excelsa, nomor absen 22. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan konferensi Inter-Indonesia. Jadi setelah perjanjian Roem-Royen, Indonesia mulai menemukan titik terang pada perjuangan diplomasi, yaitu kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Akan tetapi pada saat itu, kedaulatan Indonesia belum diakui sepenuhnya oleh Belanda. Oleh karena itu, sebelum menuju konferensi meja bundar, konferensi Inter-Indonesia ini diadakan untuk menyatukan pandangan antara rakyat Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda. Jadi kurang lebih, konferensi Inter-Indonesia ini menjembatani antara perjanjian Roem-Royen dan perjuangan diplomasi di konferensi meja bundar. Jadi pada tahun 1949, Indonesia masih terus berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Apalagi pada saat itu, Belanda terus berusaha memecah belah Indonesia dengan membentuk negara-negara bagian melalui organisasi Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO. Nah, organisasi ini berisi 16 negara bagian yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, tokoh bangsa yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Hamid memutuskan untuk mengadakan pertemuan konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Dan yang kedua terjadi di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949. Tujuan dari konferensi Inter-Indonesia ini jelas, yaitu untuk menyatukan pandangan antara rakyat Indonesia dan negara-negara bentukan ini. Nah, yang pasti proses dari perjuangan ini tidaklah mudah, apalagi pada saat itu negara-negara bentukan ini masih di bawah pengaruh Belanda. Apalagi pada saat itu Belanda terus memainkan politik pecah belah, sehingga terjadi ketegangan antara rakyat Indonesia yang menginginkan persatuan dan juga negara-negara bentukan ini. Namun akhirnya lewat semangat musyawarah, konferensi Indonesia ini berhasil mencapai kesepakatan penting, seperti disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan Presiden Konstitusional, DPR dan Senat, serta TNI sebagai inti Angkatan Perang Nasional. Simbol negara seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan juga bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi. BFO pun juga mendukung penuh tuntutan Republik Indonesia agar penyerahan kedaulatan dilakukan tanpa ikatan politik dan ikatan ekonomi. Nah, kesepakatan ini memperkuat posisi Indonesia di konferensi meja bundar hingga pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Menurut saya, konferensi Inter-Indonesia ini meng-highlight betapa pentingnya musyawarah dan persatuan dalam perjuangan rakyat Indonesia. Dengan adanya musyawarah dan persatuan ini, Indonesia akhirnya berhasil mencapai kedaulatan dan lepas dari Belanda. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya.